Allahu 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 Allah Allahu Allah. Apa itu salat sunnah istikharah? Yusannu liman arada amran minal umuril mubahah waltabasa alaihi wajhul khairi fihi ayyusalli rak'ataini min ghairil faridah. Siapa saja yang menginginkan suatu urusan atau suatu perkara yang mubah, maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Kami ulangi, disunnahkan bagi siapa saja yang menginginkan sebuah urusan daripada urusan-urusan atau perkara yang hukumnya mubah, boleh, dan ia bimbang daripada urusan-urusan tersebut mana yang terbaik bagi dirinya, maka hendaknya bagi orang itu melaksanakan 2 rakaat yang merupakan bukan solat wajib, artinya 2 rakaat solat sunnah fi ayyi waqtin minal laili awin nahari, yang boleh ia lakukan di siang hari maupun di malam hari. Jadi kalau kita berhadapan dengan urusan, kemudian kita tidak tahu apakah urusan ini adalah baik bagi kita atau tidak, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan solat istikharah. Begitu pula kalau kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, yang mana pilihan ini mesti hukumnya mubah, sesuatu yang boleh-boleh saja kita lakukan. Ada 1 atau 2 atau 3 atau lebih dari 2 pilihan, 3 atau lebih. Kemudian kita tidak tahu di mana di antara pilihan ini yang terbaik untuk kita, maka disunnahkan bagi kita untuk memohon petunjuk kepada Allah mana yang terbaik di antara pilihan ini melalui salat istikharah. Dari penjelasan yang kami baca tadi, perkara yang diperbolehkan kita dengannya melakukan salat istikharah adalah perkara yang hukumnya mubah. Maksudnya apa? Tidak boleh kita dengannya membawa kepada salat istikharah perkara-perkara misalkan yang hukumnya sunnah atau wajib. Karena sudah jelas, kalau perkara sunnah dan wajib kita memang dituntut untuk melakukannya. Contoh, kita ada 2 pilihan nih. Masuk hari Senin, malam Seninnya kita dihadapkan dengan 2 pilihan. Apakah besok Senin pengen puasa sunnah Senin, ataukah pilihan yang kedua kita tidak puasa? Tidak boleh kita gara-gara itu salat istikharah. Aku nak salat istikharah. Apa yang kau doakan? Yang ku doakan, aku minta apakah puasa besok terbaik untuk aku atau tidak? Tidak boleh. Karena sudah jelas puasa Senin itu hukumnya sunnah, dan sunnah itu adalah yang terbaik. Kita sudah tahu. Jadi tidak boleh kita membawa perkara yang sunnah untuk dibawa di dalam istikharah, karena sudah jelas sunnah ketika dihadapkan dengan yang tidak sunnah, ya kita pilih yang sunnah, karena sunnah pasti yang terbaik. Itu juga tidak boleh kita sholat istikharah, kemudian pilihan yang kita doakan di dalam sholat istikharah itu antara sesuatu yang diwajibkan. Misalkan kita nak tidur kaget, sebelum tidur sholat istikharah dulu. Ngapo kau sholat istikharah? Aku nak sholat istikharah, kaget besok subuh sholat subuh atau tidak? Tidak boleh. Sholat subuh wajib. Begitu juga tidak boleh kita melakukan sholat istikharah kemudian berdoa di situ mengharapkan pilihan antara perkara yang makruh atau yang haram. Karena sesuatu yang makruh dan haram itu jelas-jelas harus kita tinggalkan. Tidak bisa kita nak pura-pura tidak tahu. Ya sudah jelas lah, kalau haram harus ditinggalkan. Contoh misalkan kita berdoa sholat istikharah,
Karena malam ni lapar belum makan, sen dak suwe, bulan tuwe ya dak, duit dak katik, dompet kering. Kemudian kita salat istikharah. Kemudian ditanya oleh kawan kita, kau ngapo salat istikharah? Aku berdoa dengan Allah mana yang terbaik. Apakah malam ini ku tahan lapar, ataukah malam ini aku ngelaju ke rumah kawan sebelah, ku maling? Tidak boleh. Karena sudah jelas maling itu diharamkan. Memakan harta dengan cara yang haram itu dilarang di dalam agama kita. Mesti dijauhi. Makanya tidak boleh kita beristikharah, melakukan salat istikharah dengan perkara-perkara yang haram ataupun yang makruh. Begitu pula tidak boleh kita, tidak diperkenankan dan tidak disyariatkan kita salat istikharah terhadap perkara yang wajib atau yang sudah jelas-jelas sunnah. Karena yang wajib harus dilakukan, yang sunnah sudah tahu kita bahwa sunnah itu pilihan yang terbaik, anjuran yang terbaik dari Nabi untuk kita lakukan. Makanya kata para ulama, yang dimaksud perkara-perkara yang diperkenankan untuk kita salat istikharah dengannya adalah perkara-perkara yang hukumnya mubah, yang boleh-boleh saja. Contoh misalkan kita bimbang nih, misalkan kamu yang bujang-bujang ini nah, kamu lah ada duit, ya kan? Lamapan, calon istri juga ada. Tapi kebetulan karena kita nih belagak, calon istrinya ada wong limo. Kita bimbang. Kelima-lima wanita tersebut solehah galo, dari keluarga yang baik galo, cantik-cantik galo, sehingga kita bingung. Dak kado limo-limonya niku nikahkan kan? Batasan B4 dalam agama ya dak. Makanya di sini dia boleh melakukan salat sunat istikharah dengan tujuan apa? Dia minta kepada Allah supaya dari kelima pilihan calon istrinya ini ditunjukkan oleh Allah mana yang terbaik di antara lima yang baik ini. Baik itu dia yang terbaik untuk dunianya, untuk urusan agamanya, bahkan untuk akhiratnya. Itulah tujuan daripada salat sunat istikharah. Contoh lainnya, misalkan kita ngelamar begawi, ngajukan permohonan lamaran kepada 3 perusahaan. Dapat kabar gembira, ternyata ketiga-tiganya diterima. Bingung kita, nama mana nih? Ngelamar 3 perusahaan, 3-tiganya diterima. Dak kado kita nak begawi galau di 3 perusahaan itu, mesti salah satu yang dipilih. Sedangkan ketiga-tiganya itu bagus galau, sehingga kita bimbang mana yang terbaik. Nah, dalam hal ini boleh kita salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan dari ketiga tempat kerja yang sudah menerimaku ini, mana tempat kerja yang terbaik menurutmu, yang terbaik untuk urusan duniaku, yang terbaik untuk urusan agamaku, dan yang terbaik untuk akhiratku. Nah, inilah tujuan salat sunat istikharah. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Baik, kita dianjurkan ayyusalliya raka'ataini min ghairil fariḍah. Salat sunnah 2 rakaat min ghairi fariḍah itu artinya salat sunnah selain salat fardu. Namanya salat sunnah, disebut dengan salat sunnah istikharah. Fi ayyi waqtin minal laili awin nahari. Waktunya boleh dilakukan di malam hari atau di siang hari. Namun dengan catatan di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang tadi kami baca di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, salat sunat istikharah ini memang boleh dilakukan di siang dan di malam hari. Tinggal pilih. Asalkan tidak pada waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang masih ingat ada 5. Setelah salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari sedang terbit sampai dia benar-benar tinggi setinggi tombak. Yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala, tepat di tengah hari, artinya beberapa saat sebelum sholat fardu zuhur, beberapa saat sebelum berkumandang azan zuhur. Itulah waktu istiwa. Tak boleh kita sholat sunat mutlak di situ. Termasuk sholat sunat istikharah tak boleh di waktu tersebut. Dan juga yang keempat, setelah sholat fardu asar sampai menjelang matahari tenggelam.
Dan yang kelima, ketika matahari sedang tenggelam sampai dia benar-benar hilang, tidak terlihat lagi dari permukaan bumi, ditandai dengan masuknya waktu maghrib. Tolong diingat 5 waktu terlarang ini. Sudah berapa kali kami ulang di dalam majelis ini, mestinya sudah ingat di luar kepala. 5 waktu terlarang di mana kita tidak boleh melakukan solat, yaitu solat sunnah mutlak dan solat sunat yang sebabnya belakangan. Nah, solat sunat istikharah ini sebabnya belakangan. Karena dikabulkannya doa kita setelah solat, makanya tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang terlarang. Bagi yang lupa, buka YouTube kami atau YouTube Masjid Pulau Gadung, insya Allah sudah dijelaskan itu mengenai 5 waktu yang terlarang. Setelah kita solat, setelah salam, ketika kita solat, yaqra'u fiha bima sya'a ba'dal Fatihah. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, kita tidak dianjurkan untuk membaca ayat atau surat tertentu. Terserah nak membaca surat apapun atau nak membaca ayat apapun, asalkan itu dari Al-Quran, boleh di dalam solat sunat istikharah. Yang jelas yang wajib membaca Fatihah. Jadi Al-Fatihah dulu pada rakaat yang pertama maupun pada rakaat yang kedua. Baru setelah kita membaca Al-Fatihah, pada tiap-tiap rakaat kita disunnahkan untuk membaca apapun asalkan itu dari Al-Quranul Karim. Tapi ulama kita ada yang mengkhususkan supaya tertib dan kita tidak lupa. Rakaat yang pertama dianjurkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul Wallahu ahad. Simple. Insya Allah hafal galau kita surah itu. Kemudian setelah salam, tadi kan sudah solat 2 rakaat, diniatkan solat istikharah. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian kita takbir. Kemudian tadi membaca Fatihah rakaat pertama, kemudian baca kuliah setelah Al-Fatihah. Begitu pula rakaat kedua membaca Fatihah, setelah Al-Fatihah membaca kulhu. Kemudian setelah itu duduk tahiyat akhir pada rakaat kedua, salam seperti salat biasa. Setelah kita salam, disunnahkan membaca doa. Summa yahmadullah. Yang pertama kita memuji Allah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Kita baca doa itu. Kemudian wa yusalli ala nabiyyih sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau baca solawat yang lagi viral sekarang, karena kita dizalimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Solawat apapun yang kita hafal. Setelah kita membaca solawat, baru kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi khusus untuk solat istikharah, supaya Allah segera memberikan petunjuk kepada kita mana bagi kita pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya berbunyi, Rasulullah mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian bimbang dengan suatu urusan atau suatu perkara, mana yang terbaik atau mana yang mesti dijauhi, falyarka' rak'ataini, hendaknya dia salat sunnah 2 rakaat, yaitu salat sunnah istikharah min ghairil fardhah. Thumma liyaqul, kemudian setelah salam, selesai kita usai melaksanakan solat sunnah istikharah itu, kita membaca doa yang langsung diajarkan Nabi. Apa doanya? Allahumma astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan yang terbaik kepadamu dengan pengetahuanmu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kuasamu dengan kudrahmu. Aku memohon kehendakmu yang terbaik dengan kudrahmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon meminta akan karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdar, karena sesungguhnya engkau maha berkuasa, sedangkan hamba tidak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau ya Allah yang maha tahu, sedangkan hamba tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui hal-hal gaib.
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru. Ya Allah, jika sesungguhnya engkau mengetahui perkara ini, sebutkan baru apa perkaranya. Ya Allah, aku ada 5 pilihan betina, cantik-cantik galau, baik-baik galau. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Perkara ini diantaranya ada yang terbaik untukku, yang terbaik untuk agamaku, yang terbaik untuk hidupku, yang terbaik untuk akhirku. Kemudian kita lanjutkan, fa'aqdirhu li, maka takdirkanlah ia untukku, wa yassirhu li, dan mudahkan ia untukku, summa barik li fihi, kemudian berkahi aku dengannya ya Allah. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Namun jika seandainya engkau mengetahui ternyata perkara ini buruk bagiku, buruk untuk agamaku, buruk untuk akhir hidupku, maka fasrifhu anni wasrifni anhu, jauhkanlah ia dari diriku dan jauhkan aku daripada dirinya. Waqdir li al khaira haitsu kana, dan karuniakan kepadaku yang lebih baik daripadanya. Summa ardini bihi, kemudian berikanlah aku ridhamu dengannya ya rabbal alamin. Itulah doanya, panjang. Oke, tinggal cari, suruh Wanggai cari doanya, di print. Kasih khusus kepada jemaah yang belum nikah. Aku jengok-jengok wajah-wajah yang belum nikah ini menanti doa ini, ya. Jadi misalkan kita ada pilihan, walaupun hanya satu pilihan, kita naksir dengan cewek itu, berdoa dengan Allah, minta, ya Allah, jika ia itu baik untukku, maka dekatkanlah. Namun ia tidak baik untukku, untuk agamaku, dapat merusak rumah tanggoku, dapat merusak masa depanku, keluarganya misalkan tidak baik, maka jauhkan ia dari diriku. Nah, ini kita diajarkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik ketetapan dan sebaik-baik pilihan adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dia cantik di depan kita, belum tentu cowok itu belagak di depan kita, misalkan bagi adik-adik cewek. Namun bisa jadi dia buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu juga walaupun secara zahir, secara fisik dia itu jelek, dia itu tidak cantik, dia itu tidak belagak, namun ternyata di sisi Allah dia itu baik untuk masa depan kita, baik untuk agama kita, baik untuk akhirat kita. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa ini. Kalau ada sesuatu yang membuat kita bimbang, kita tidak tahu itu baik atau buruk bagi kita, salatlah istikharah dan bacalah doa ini setelah kita melaksanakan salat istikharah. Jangan cak banyak budak-budak muda sekarang, ya Allah, aku naksir dengan fulanah binti fulanah, ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan ia kepadaku. Kalau dia tidak baik, jadikanlah ia baik untukku. Kalau dia itu jahat, dekatkan dia kepadaku, ya Allah. Seolah-olah maksud Tuhan, ya tak? Nah, di sini kata Imam An-Nawawi, nah ini tolong dicatat. Kata Imam An-Nawawi, kalau kita sholat istikharah kemudian dihadapkan dengan beberapa pilihan, hendaknya sebelum kita sholat kita menempatkan diri kita pada posisi netral. Jangan salah satu hati kita atau salah satu pikiran kita condong kepada salah satu daripada apa yang pengen kita doakan di dalam istikharah. Netralkan pikiran kita, netralkan kolbu kita, netralkan rasa cinta kita kepada salah satunya, kosongkan. Kita serahkan kepada Allah, bawa di dalam sholat istikharah, bawa dengan doa itu. Jangan cak tadi, ya Allah, jika ia tidak baik untukku, dekatkan ya Allah. Jika ia itu adalah buruk terhadap diriku, maka jadikan ia baik. Seolah-olah dipaksa dengan Tuhan. Harusnya ya Allah, kalau dia baik, dekatkan. Kalau dia buruk, jauhkan dia dariku. Kalau dia buruk menurutmu, jauhkan dariku ya Allah. Yang model itu. Nah, jadi tolong hati kita dan diri kita tempatkan pada posisi netral terhadap pilihan kita sebelum kita melaksanakan sholat istikharah. Kalau sejak awal hati kita condong kepada salah satu, maka bukan istikharah namanya. Istikharah itu kita kosongkan, kita serahkan, biarlah Allah yang milih untuk kita.
Makanya kaget setelah kita sholat, setelah kita melaksanakan sholatul istikharah, insya Allah cepat atau lambat akan ada pertanda dari Allah. Dan Allah akan memberikan petunjuk nur hidayahnya, mana di antara pilihan itu yang terbaik untuk kita. Atau Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, apakah perkara yang kita mintakan itu, apakah ia justru buruk untuk kita, atau sebaliknya dia baik untuk hidup kita. Kaget ditunjukkan Allah dengan cara Allah dewek. Gak tahu-tahu 2 minggu setelah kita sholat istikharah, ketahuan dengan kita, calon istri kita berjalan diam-diam dengan cowok lain. Nah, sudahlah itu, ya. Lalu pegang-pegangan tangan di mall, kita jenguk dari belakang. Nah, itu kan dia. Nah, sudah, tinggalkanlah model itu. Itulah pertanda dari Allah. Sudah jelas. Ya. Atau misalkan cewek-cewek nyingok calon suami, aicaknya bagus, silakan baca doa ini, sholatlah istikharah, kemudian baca doa ini. Bisa jadi 3 hari lagi, 4 hari lagi ditunjuk Allah petunjuk, apakah dia itu bagus untuk kamu atau tidak. Kalau dia bagus, Allah tunjukkan bagus. Tapi kalau tidak bagus, kaget ditunjukkan Allah, dia tidak bagus. Tahu-tahu malam-malam balik dari sholat isya ini, kepergok dia di warung ujung sana nyekek botol, ya tak? Nah, sudah tinggalkanlah itu sudah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam, tidak mesti seperti itu. Nanti sesuai dengan pengalaman ruhiyah sendiri bagaimana cara Allah menunjukkan pilihan kita bagus atau tidak, berkat daripada salat sunnah istikharah. Nah, itu